Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan satu nikmat yang amat sangat besar dari Allah, yaitu nikmat yang khusus, nikmat yang mutlaqah, nikmat kita bisa beribadah dan beramal saleh. Sungguh ibadah dan amal saleh sebenarnya merupakan satu karunia yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena setiap ibadah dan amal saleh hamba nanti akan diberi ganti, diberi pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama Asy-Syakur, maknanya zat yang menerima amal kebaikan hamba walaupun kecil, walaupun satu dzarrah seperti debu. Kalau itu kebaikan akan diterima Allah dan akan diberi pahala yang sangat besar. Maka sungguh ketika seseorang itu mengumpulkan bekal ibadah dan amal saleh yang banyak, berarti dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ tajiduhu 'indallahi wa khaira wa a'zama ajra. Surah Al-Muzammil ayat 20. Dan kebaikan apapun yang engkau siapkan, yang engkau kerjakan untuk diri kalian sendiri, engkau akan mendapatkannya. Kebaikan tersebut di sisi Allah menjadi satu kebaikan dan pahala yang sangat besar. Sering kita sampaikan, Nabi bersabda riwayat Imam Muslim, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat wajibnya, insyaallah. Dan seluruh ibadah dan amal saleh itu pahalanya amat sangat besar. Maka sungguh beruntung orang yang memenuhi waktunya, umurnya dia gunakan untuk ibadah dan amal saleh. Dan itulah kenikmatan yang sejati, itulah kenikmatan yang mutlaqah, kenikmatan yang akan dia bawa nanti sampai ke akhirat. Pernah kita sampaikan satu hari yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian melainkan pasti nanti akan dipanggil Allah. Allah menanyai dia, Allah berbicara dengan dia langsung. Antara dia dan Allah tidak ada penterjemahnya. Kita akan dipanggil Allah sendirian, akan disidang, ditanya Allah sendirian, tidak ada yang membela kita. Wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ash'am wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qajam. Dia memandang ke sebelah kanan, memandang ke sebelah kiri, ya kan? Tidaklah dia melihat melainkan seluruh amal perbuatan dia yang telah dia lakukan terpapar di situ. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi. Dia memandang ke arah depan, tidaklah dia melihat melainkan api neraka.
ya kan, berada di hadapan dia. Maka Nabi sampaikan, Nabi perintahkan, fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah senilai separuh kurma. Senilai separuh kurma. Maka sungguh sedekah walaupun kecil bisa menjadi tameng dari api neraka. Di antara faedah hadis tersebut, katakan sebagian ulama bahwa nanti yang paling berfaedah bagi seorang manusia di akhirat hanyalah ibadah dan amal soleh dia. Tentunya setelah rahmat dan karunia dari Allah. Ibadah dan amal solehnya yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya kan? Sekali lagi bukan titelnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kekayaannya, bukan. Nanti yang paling berfaedah bagi manusia setelah karunia dari Allah adalah ibadah dan amal solehnya. Maka hendaklah kita berbekal dengan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita bacakan satu hadis dan beberapa faedahnya di kesempatan pagi hari ini, pengajian singkat ini. Nah, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau mengisahkan di antara sebagian kisah yang dialami oleh Abu Bakar bersama Nabi ketika beliau berdua hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sepakat orang-orang Mekah ketika itu ingin membunuh Rasulullah SAW, ya kan? Pada saat itulah Nabi diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah, pindah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui, ya kan, sejarahnya, ya kan, Nabi pergi dari Mekah ke Madinah di waktu malam dan beliau bersiasah dengan taktik tidak melalui jalan utama, karena mereka orang-orang Mekah ketika itu mengejar Nabi, bahkan pasang sayembara, ya kan, pengumuman siapa yang bisa menangkap Muhammad akan dikasih hadiah 100 onta. Bayangkan berapa miliar itu 100 onta itu, ya kan. Maka Nabi bersiasah, berpolitik, pakai taktik untuk sampai ke Madinah, melewati jalan-jalan tikus, ke bukit-bukit, sembunyi ke gua, terus dikejar, dicari oleh orang-orang Quraisy. Dalam satu kesempatan ketika beliau berdua, ya kan, bersembunyi di sebuah gua, Abu Bakar As-Siddiq mengisahkan kisah yang pendek ini. Keduanya bersembunyi di sebuah gua, ya kan, dan gunung di sana itu namanya Jabal. Jabal itu gunung batu, gunung yang banyak batunya. Kalau gunung yang banyak tanahnya bisa ditanami sayur-sayur itu namanya At-Tur, kan? Dan sebagaimana kita ketahui gunung di sana ya banyak bebatuan, ya kan? Jadi naik turun, ya kan? Ketika beliau berdua bersembunyi di sebuah gua, Abu Bakar menuturkan, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Aku memandang kepada kaki-kakinya orang musyrik. Aku bersama Nabi di sebuah gua dan mereka di atas kepala-kepala kami. Maknanya mereka di atas, kami di guanya di bawah. Ya kan? Mereka mencari di bukit-bukit yang di atas gua tersebut dan guanya cuma kecil dan demikian. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law anna ahadahun nadhara tahta qadamai la absarana." Wahai Nabi, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kaki mereka, kita pasti akan terlihat oleh mereka. Maknanya di sini Abu Bakar sudah sangat mengkhawatirkan Nabi, takut akan tertimpa celaka, Rasulullah SAW akan dikeroyok
dibunuh oleh mereka orang-orang musyrik. Jadi Abu Bakar sangat mencintai Nabi, sangat mengkhawatirkan Nabi. Dia sangat mengkhawatirkan, sangat takut kalau Nabi terkena satu musibah. Lalu Nabi bersabda, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma." Gimana pendapatmu wahai Abu Bakar kalau ada dua orang Allah yang nomor tiganya, maknanya Allah yang melindungi dia, Allah yang menolong dia. Gimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Dengan tenangnya Nabi menenangkan Abu Bakar yang sangat khawatir. Ya kan? Dalam keadaan seperti itu, Masya Allah, Nabi tetap tenang, Nabi tetap percaya kepada janji Allah Ta'ala. Nabi menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala, bahkan menghibur, menenangkan Abu Bakar. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu ya Abu Bakar jika ada dua orang lalu Allah yang nomor ketiganya? Ada dua orang, Allah yang nomor tiganya, maknanya Allah yang akan melindungi dia, Allah yang akan menolong dia. Maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan orang tersebut ketika Allah telah menolong, melindungi orang tersebut. Ini sedikit kisah yang Abu Bakar kisahkan ketika beliau menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Dan betul, ya kan? Ini urusannya cuma dingkluk sama danga, ya. Dingkluk kecekel mati, ya kan? Taruhannya nyawa, dikeroyok sama orang-orang Quraisy. Tapi dengan yakin Nabi mengatakan, ya kan? Maknanya Allah akan melindungi kita. Dan betul, mereka nggak menengok ke bawah. Berarti motornya jelalatannya dindiki orang dingkluk, ya kan? Ya cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya Nabi sama Abu Bakar selamat sampai ke Madinah. Bayangkan dalam kondisi yang sangat kritis, yang sangat genting seperti itu. Nah kalau kita perawi stres ya Pak, ya kan? Kalau kita yakin udah stres kita, drodok gemeter kowe. Wong awake kena masalah sithik apa ngono wis stres ya. Gitu. Diperiksa ke asam lambungnya naik. Kalau mikir, dokternya yang mudeng panjenengan mikir nih Pak. Mikir napa nih Pak? Ya kan? Ya kan? Kita kena masalah sedikit sudah stres. Makanya para minta sama Allah agar lapang dada itu penting sekali. Lihat kisahnya Nabi Musa itu dalam surah Thaha itu. Ketika Nabi Musa diperintah Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergi kamu temui Fir'aun. Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Kita tahu kisahnya. Nabi Musa kecil dipiara oleh Fir'aun, kan dirawat oleh Fir'aun, kan demikian. Setelah itu gede, Nabi Musa mukul temannya bangsanya Fir'aun sampai mati, ya kan? Nabi Musa mau dikeroyok, mau dibunuh, beliau pergi ke Madian. Selama di sana punya keluarga, mau balik lagi ke Mesir. Sampai di Mesir, belum sampai di Mesir, tengah jalan di Gunung Tur, ya, di Wadil Muqaddas Tuwa. Di situ dipanggil Allah, dikasih wahyu, dikasih tugas, hei Musa, temui Fir'aun, dia orang yang melampaui batas. Padahal kita tahu siapa itu Fir'aun. Orang yang ganasnya minta ampun, ya kan? Surah mekakat kuwi, sadisnya, kejamnya. Nah, Bani Israel kok nglairke lanang, beleh langsung rasa suwen-suwen. Jadi orang kok belai pitik, belai bayi Fir'aun itu. Ya kan? Pembantunya sendiri itu terkenal namanya Masyita itu digoreng urip-uripan, Pak. Istrinya sendiri disiksa sampai mati. Nabi Musa diperintah Allah untuk mendakwai orang semodel ini. Lihat totoannya nyawa tuh Pak. Ya kan? Ini satu problem yang sangat berat. Ya kan? Taruhannya nyawa. Maka Nabi Musa berdoa minta kepada Allah. Gimana doanya? Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ishrah li sadri. Lapangkan dadaku. Ya kan? Minta kepada Allah agar dikasih hati yang lapang, hati yang tenang, jiwa yang kuat menghadapi masalah yang berat. Sosok berarti awak dhewe kurang dungane Pak asline Pak. Ini kena masalah sithik wis guling. Ya wis kolab, wis stres. Ya kan? Karena kurang lapang dada. Tidak minta sama Allah Ta'ala, perlu, penting sekali, wajib kita selalu minta kepada Allah agar diberi dada yang lapang,
jiwa yang tenang, hati yang tenang, jiwa yang kuat menghadapi berbagai macam masalah. Orang itu Pak, kalau hatinya lapang, tenang, menghadapi masalah segede apapun kelar. Ini nek wis kacau sih, stres sih, jangan ini masalah sepele, ora rampung. Ya kan? Karena kamu sudah stres dulu. Hati kamu sempit, hati kamu gundah gulana kalau tidak tenang, tidak kuat. Jadi masalah lagi gampang, tapi kamu tidak bisa menyelesaikannya. Lain lihat para nabi menghadapi masalah yang super berat, tapi bisa selesai dengan ketenangan hati, kelapangan jiwa. Makanya dicontohkan Nabi Musa minta sama Allah, qala rabbi syrah li sadri. Bayangkan Nabi Muhammad menghadapi dingklok mati. Ini berat po enteng iki. Wong musyrik dingklok ketok mati, keroyok. Tapi beliau dengan tenangnya bahkan menenangkan sahabatnya. Ya kan? Ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, gimana pendapatmu kalau ada dua orang lalu Allah yang nomor tiganya? Ini menunjukkan kelapangan dada, ketenangan hati, pikiran, kekuatan jiwa dalam menghadapi berbagai masalah. Kita hidup itu pasti dapat masalah, Pak. Nek kowe titik stres, titik mumet, titik lho piye gitu. Ya kan? Maka perlu wajib berdoa minta tolong kepada Allah Ta'ala agar diberi hati yang lapang, hati yang kuat, hati yang tenang, ya kan, ta'anni dengan bijaksana, dengan tenang menghadapi berbagai macam masalah, ya kan? Nah, di antara faedah hadis ini, ikhwatul kiram, yang pertama manqabatu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan? Kemuliaan kedudukan Abu Bakar yang sangat tinggi. Beliau senantiasa menyertai Rasulullah dalam suka dan duka, bahkan bertaruh nyawa untuk memperjuangkan Islam, ya kan? Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya aku boleh mengambil khullah itu kekasih khusus, ya kan? Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khullahku. Dan tidak boleh, ya kan, mengambil khullah, cinta yang tertinggi, melainkan hanya untuk Allah Ta'ala. Cinta kita kepada manusia nggak boleh mengalahkan cinta kita kepada Nabi, apalagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khullah hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Ini menunjukkan, ya seandainya aku boleh mengambil cinta tertinggi, khullah, kekasih yang tertinggi dari manusia ini, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih dekatku, khullah. Tapi nggak boleh, khullah, kekasih tertinggi hanya untuk Allah Ta'ala, cinta tertinggi hanya untuk Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar yang sangat mulia. Beliau pernah ditunjuk Nabi untuk menggantikan Nabi sebagai imam, ya kan? Dan seterusnya, beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah. Beliau sahabat yang dijamin Nabi sebagai penghuni surga. Maka ketika ada satu orang, satu kelompok mencaci maki, mencela, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, bahkan mengatakan Abu Bakar dan Umar itu sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy, bahkan menuduh Ibunda Aisyah penzina, waliyadzubillah, itu adalah orang-orang sesat Syiah Rafidhah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka bukan Islam, yang telah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah, menuduh Aisyah berzina, ya kan? Hati-hati, ya kan? Hati-hati dengan Syiah Rafidhah. Mereka sangat berbahaya. Maka para ulama mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Dan para ulama telah menulis buku-buku tentang kesesatan Syiah Rafidhah. Ya. Jangan tertipu dengan manisnya ucapan Rafidhah. Mereka penipu, mereka bertakiyah, mereka menghalalkan menipu dan seterusnya. Nah, hadis ini membantah ucapan, diantaranya ucapan orang Rafidhah yang menyesatkan, yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikutnya, besarnya cinta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai Nabi, beliau sangat mengkhawatirkan Nabi. Dan ini harus kita tiru.
Seorang muslim harus betul-betul mencintai Nabi. Cintanya kepada Nabi mengalahkan cintanya kepada seluruh makhluk ini. Jadi cinta yang nomor satu kepada Allah, yang nomor dua kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW harus mengalahkan cinta kita kepada seluruh makhluk. Hadis Bukhari Muslim itu, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak benar, belum benar, belum sempurna iman kamu sampai kamu ini mencintai aku, sampai aku engkau cintai melebihi cintamu kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada seluruh manusia. Bahkan cintamu kepadaku, kepada Rasulullah, harus melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ya kan? Kita harus betul-betul mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ketika itu Umar mengatakan, wahai Nabi, engkau lebih aku cintai dari semua makhluk ini, semua segala sesuatu ini, melainkan cintaku kepada diriku sendiri. Kata Nabi, tidak akan benar imanmu wahai Umar sehingga engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ya kan? Lalu Umar mengatakan, sekarang engkau lebih aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri wahai Nabi. Kata Nabi, al-ana ya Umar, sekarang baru benar imanmu wahai Umar. Sekelas Umar, ya kan, ahli surga. Dikatakan oleh Nabi, tidak akan benar imanmu sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Ini bukan hanya sekedar teori, Pak, harus kita buktikan. Ini satu perkara yang berat, Pak. Kita harus bisa mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada semua orang ini, bahkan kepada diri kita sendiri. Berarti kita harus mendahulukan syariat beliau, mendahulukan ajaran beliau, mendahulukan keinginan beliau, perintah beliau. Ini kan? Kadang kita masih lebih cinta menuruti keinginan hawa nafsu kita sendiri daripada mengikuti perintah Rasulullah SAW. Di mana letak cinta kita kepada Rasulullah SAW? Rasul menginginkan A, Rasul memerintahkan A, kita malah hawa nafsu kita bilang B. Kita milih keinginan jiwa kita. Berarti engkau lebih mencintai diri kamu daripada mencintai Rasulullah SAW. Kalau memang benar engkau mencintai Rasulullah SAW, engkau akan mendahulukan syariat, sunnah, ajaran, perintah Rasulullah SAW. Engkau akan kalahkan hawa nafsu kamu. Engkau akan kalahkan logika pikiran kamu. Engkau akan kalahkan keinginan diri kamu. Engkau akan lebih menuruti perintah Rasulullah SAW. Ya kan? Sebagaimana kata penyair, in kana hubbuka sadiqan la ata'ta li'anna al-muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau engkau memang betul-betul mencintai dia, kalau cintamu kepada dia itu jujur, engkau pasti akan mentaati dia. Karena orang yang jatuh cinta itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Ini satu PR buat kita. Sudah benarkah iman kita? Sudah betul-betulkah kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Ya kan? Sebagaimana sahabat Abu Bakar ini, beliau pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi la amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh. Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan satu perkara yang diperintahkan Nabi, yang diajarkan Nabi kepadaku, melainkan aku amalkan, aku kerjakan. Dan aku takut kalau aku meninggalkan satu perintah Nabi akan tersesat jalan hidupku. Ini sahabat yang betul-betul bisa membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Beliau rela berkorban demi perjuangan Islam, menyerahkan seluruh hartanya. Bahkan dikisahkan ketika hijrah itu, ketika beliau berjalan bersama Nabi, kadang dia di depan, kadang dia di belakang. Untuk apa? Untuk mengecek keadaan agar jangan sampai Nabi terkena satu musibah, satu bahaya. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat yang lain membuktikan cinta mereka kepada Nabi. Di perang Uhud banyak sahabat itu yang tubuhnya menjadi tameng dari senjata-senjata yang akan membunuh, menyerang Rasulullah SAW. Ini satu PR yang berat buat kita. Betulkah kita betul-betul mencintai Rasul? Kalau cuma ngaku semua bisa, ngaku gampang.
aku mencintai Nabi, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ya Habibi, wahai kekasihku. Tapi ketika diperintah Nabi, orang mangkat, orang jalan. Piye kuwi? Ya kan? Orang yang jatuh cinta kepada Nabi betul-betul akan membuktikan cintanya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang berikutnya, pertolongan Allah kepada para nabinya dan kekasih-kekasihnya, wali-wali Allah, orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Kita harus yakin bahwa Allah akan menolong orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surah Ghafir ayat 51. Kata Allah, sesungguhnya aku betul-betul akan menolong rasul-rasulku. Aku akan betul-betul menolong orang-orang yang beriman di dunia, di akhirat. Ini janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya kan? Surah Ghafir ayat 51 tersebut. Kita harus atsiqatu billah, betul-betul percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana yakinnya para nabi kepada janjinya Allah. Termasuk nabi, kisah nabi di sini. Ya kan? Kalau orang musyrik dengklok gitu aja udah menundukkan pandangannya ke bawah, ketangkep, taruhannya nyawa. Tapi dengan tenang, dengan tegas Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, ya kan, maknanya Allah akan menolong kita. Kalau ada dua orang, Allah yang nomor tiganya, gimana Abu Bakar? Ya kan? Backingnya langsung Allah, itu yang pelindungnya. Ya, tenang, ya kan? Orang yang dilindungi Allah, orang yang ditolong Allah, tidak akan ada yang bisa mencelakakan dia. Ya kan? Harus atsiqatu billah, betul-betul yakin, percaya dengan janji Allah Ta'ala. Ini satu pelajaran yang sangat mulia bagi kita semua, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang kita ini yakinnya kita kepada janji Allah itu tipis, lemah, ya kan? Ketika kita mendapatkan janji-janji Allah di dalam Al-Quran, ya kan, di dalam hadis-hadis yang sahih melalui nabinya, kita harus betul-betul yakin. Walaupun mungkin secara logika kita, wah langkau piye no, langkau piye, ya kan? Tapi yakin ketika engkau berpegang teguh dengan agama Allah, engkau jalankan perintah Allah, engkau jalankan perintah Nabi, engkau akan bahagia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab 71 itu. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya Allah, sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Yakin, itu harus yakin. Kadang kita tahu ini sebenarnya haram, tapi gimana ya? Loh, gimana meneh? Mungkin kayak pripun meneh, kokak kosak kose. Loh, kamu itu yakin enggak dengan janji Allah, yakin enggak dengan sabda Nabi? Kok kamu milih mengukur sesuatu dengan logika kamu, dengan akal kamu, dengan perkiraan kamu, prediksi kamu? Banyak yang prediksi kita itu meleset, banyak yang hitung-hitungan kita, kalkulator ada ki sosok jundet, batu niki wis kungslet, ya kan? Hitunganmu kok kasih ra bener. Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah, yakin dengan sabda Nabi, kita ikuti syariat Allah, kita istiqomah berpegang teguh dengan syariatnya Allah, yakin Allah tidak akan menerlantarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah. Banyak contohnya, kisahnya Nabi Muhammad di sini, kisahnya Ibunda Hajar, bahwa bayi Ismail ditinggal di Mekah ketika itu, di dekat Ka'bah, warorong entak-entak orang saiki diase ngono ora. Ya kan yang mas'ah ya hasil lah, marmer misalnya. Disuruh watu teng prongka sofa marwah, di situ enggak ada air sama sekali. Coba bayangkan. Ditinggal di situ mbak bayi yang kecil. Dia ngikuti Ibrahim, bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah atau pendapatmu sendiri? Akhirnya Ibrahim berkata, bal amarani rabbi. Ini perintah Tuhanku yang memerintah aku untuk meninggalkan kamu bersama Ismail di sini. Ibunda Hajar langsung siap, cara saya 86, ya kan? Kalau memang itu perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan mengisyaratkan orang yang menjalankan perintah Allah. Tapi Pak, orang akan bahagia, akan mulia itu dites dulu, diuji dulu, ya kan? Kowe arep lulus iki nganggo ujian ora? Kowe entuk gelar iki diuji ora? Diuji. Ibunda Hajar Ismail akan mendapatkan kemuliaan dengan ujian yang berat, menyusui sampai kering, nggak ada air, susunya udah nggak ada. Ismail itu sampai menguning, mau mati itu, ya kan? Nggak ada air sudah.
naik sofa cari air, turun lagi lari ke Marwah cari air, cari orang, nggak ada apa-apa, bayangkan. Tapi ingat, di puncak kesulitan sebenarnya di situ pertolongan Allah. Udah berusaha, berdoa, terus tawakal. Ini Pak, 3 rumus ini Pak. Berdoa, berusaha sebaik-baiknya, disertai dengan doa minta tolong sama Allah. Setelah itu sudah pasrahkan, tawakal sama Allah, pasrahkan kepada Allah. Itulah rumus hidup kita. Jangan hanya mengandalkan skill kita, lupa berdoa atau bergantung kepada selain Allah, yang akan gagal total urusan kita. Berusaha sebatas kemampuan kita, usaha terbaik, minta tolong sama Allah, setelah itu serahkan sama Allah, Allah kasih jalan. Ada air Zam-Zam di dekatnya Ismail. Lalu banyak orang di situ, akhirnya terjadi makmur sekarang Makkah Al-Mukarramah. Air Zam-Zam setiap hari diambil sekian ribu bahkan mungkin juta liter. Kadisi orang hantai Pak ya, welok tenan ya, masya Allah. Itu mujizat, kan demikian. Itu karunia dari Allah Taala. Dan masih banyak kisah yang orang yang yakin dengan Allah, percaya dengan janji Allah akan dimuliakan Allah. Itu kisahnya Nabi Musa sama Bani Israel itu. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 dan seterusnya itu. Diperintah Allah untuk kabur dari Mesir, bawa Bani Israel di malam hari. Kata Allah, innakum muttaba'un. Kalian akan diikuti, dikejar. Pagi hari nyampe di pinggir Laut Merah. Coba. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Kedua kelompok sudah saling memandang. Di belakang pasukannya Firaun ribuan. Karena dikatakan oleh ulama ketika itu Firaun mengerahkan marah besar. Kurang ajar Bani Israel mau kabur dari Mesir, kan budaknya Firaun Bani Israel. Firaun kerahkan seluruh tentaranya untuk bantai Bani Israel, kejar. Nah, ketemu di pinggir pantai, ya kan? Nah, Melayu nyandi dang, yes. Maju nyemplung laut, langi lo terusan, ya kan? Maju mati, mundur ya hancur, dibantai sama Firaun. Pengikutnya Nabi Musa sudah mengatakan, inna la mudrakun, kita pasti akan tertangkap mati semua. Tapi Nabi Musa dengan yakin mengatakan apa kata beliau? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tidak, ya kan? Kita nggak akan ketangkap. Allah bersamaku, Allah akan kasih jalan petunjuk kepadaku. Yang astiqatu bila yakin, wong kita sampai di sini pergi ini yang nyuruh Allah Ta'ala, nggak mungkin Allah akan mencelakakan orang yang menjalankan perintah Allah, dan betul kasih jalan kan. Mungkin secara logika wes ora masuk, ora jalan, ya kan? Secara prediksi hitung-hitungan nalar, kalkulatormu mati, wes mati, entek wes. Tapi lihat Allah kasih jalan, ya kan? Aneh kan? Masa laut dipentung nganggo cutik iso banyune minggir dhewe gitu. Ya kan? Itulah kekuasaan Allah. Yakin kalau kita itu menjalankan perintah Allah Ta'ala, berpegang dengan syariatnya Allah, menjalankan perintah Nabi, kita akan ditolong Allah. Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi ya itu Pak, diuji Pak. Diuji dulu Pak. Wong mulya kok karmu ora nganggo rekoso iki kepiye? Ora dites sik langsung ngerti-ngerti entuk ijazah ngono. Oh, ijazah bodong kuwi. Ya kan? Harus dites dulu, rekoso dulu, diuji dulu, baru mendapatkan kemuliaan, kan demikian. Ini faedah sangat besar dari hadis ini. Athiqatu billah, ya kan? Yakin, percaya dengan janji Allah Ta'ala bahwa Allah akan menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alim bissawab. Mungkin sampai di sini habis waktunya. Kita akhirnya nanti masih ada jadwal lagi. Subhanallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.